Hubungan mesra komunis dan Zionis. Ini dia. Jadi awalnya yang membentuk komunis itu Zionis juga. Komunis itu kan didirikan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Dua orang ini kemudian melahirkan yang kita kenal, buku yang terkenal itu Das Kapital. Das Kapital. Dan menerbitkan manifesto politik. Tetapi sejarah mengatakan dua orang ini dibentuk oleh waktu zaman-zaman lagi rame-ramenya punya dukungan sana dukungan sini gitu kan, kemudian NKRI harga mati gitu dulu kan. Tapi ketika ngomong NKRI harga mati, nggak ada satupun yang bilang NKRI harga mati itu anti komunis. Saya anti komunis, nggak ada. Mereka justru memiliki pemahaman bahwa itu adalah fitnah begitu. Nah ini kan unik nih. Bagaimana kalau pandangan dokter kayak? Ya, bagi saya dan para sejaharawan, para ahli ideologi itu menyatakan bahwa ideologi itu tidak akan pernah mati. Ideologi itu pikiran yang terus dipertahankan kebenarannya, tetapi ideologi ini terus ada, terus berkembang, dan sebagaimana kita tahu banyak para petinggi elit partai terang-terangan mengaku dia keturunan komunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung ya? Hari ini bertepatan 59 tahun yang lalu ada sebuah tragedi besar terjadi di tanah air gitu ya. Memang sekarang sudah tidak ada partainya gitu ya. Tapi value-nya atau juga mungkin gayanya mungkin masih ada juga yang memakainya gitu ya. Nah sekarang kita mau tahu apakah sebenarnya faham yang masuk ke Indonesia dan sempat jadi viral 59 tahun yang lalu ini ada hubungan juga dengan beberapa tema yang kita pernah obrolkan di channel ini, bahwa sutradara dari semua kehancuran itu adalah terbelakang adalah si Ion nih. Apakah benar dia juga ujungnya atau emang ini ya kelompok lain aja gitu? Langsung kita akan ketemu dengan Dr. Khair yang ternyata sudah mulai ada beberapa fans menanyakan beliau nih ya di channel kita karena pembahasannya benar-benar ngajak mikir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah. Kita ngomong politik dalam negeri ya. Dalam negeri tapi tidak bisa. Tapi yang dulu ya, bukan yang sekarang. Sekarang apa yang dulu? Terkait, terhubung. Ada hubungan ya. Oke, 30 September 1965. Dulu umur berapa, Dok? Belum lahir saya. Belum lahir ya? Belum lahir. Aku lahiran itu 73. Dapat cerita itu masih kecil. Kita dapat cerita dari orang tua tentang apa dan bagaimana komunis. Awalnya dari itulah. Ya kan? Paling kita SD dulu nonton kan. Diwajibkan nonton tuh SD. Kita tahu semua memang dari film itu. Bertahun-tahun. Betul. Filmnya kalau nggak salah Umar Khayyam itu. Berapa jam itu film itu ya? 5 jam nggak? 2 jaman lebih itu. Wajib dulu SD. Ya, wajib pulang SD kita bikin resumen kan. Catatan dicek itu. Tapi uniknya ini kan dulunya kan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang dirayakan setiap tahun gitu kan, Hari Kesaktian Pancasila, gitu kan. Ini ada sesuatu yang unik nih dok. Waktu zaman-zaman lagi rame-ramenya punya dukungan sana dukungan sini gitu kan, kemudian NKRI harga mati, gitu dulu kan. Tapi ketika ngomong NKRI harga mati, nggak ada satupun yang bilang NKRI harga mati itu anti komunis. Saya anti komunis, nggak ada. Mereka justru memiliki pemahaman bahwa itu adalah fitnah begitu. Nah ini kan unik nih. Bagaimana kalau pandangan dokter kayak? Ya, bagi saya dan para sejaharawan, para ahli ideologi itu menyatakan bahwa ideologi itu tidak akan pernah mati. Ideologi itu pikiran yang terus dipertahankan kebenarannya. Karena dari katanya itu unsurnya kan idea and logos, ilmu tentang cita-cita. Itulah makna ideologi. Nah dalam hal ini ideologi itu terbangun dengan pemikiran seseorang, pemikiran sekelompok.
Dan menurut saya dalam pengertian ini ada dua jenis ideologi. Ideologi yang berwarna atau yang tidak berwarna. Kalau saya sebut ideologi yang berwarna, maka ideologi itu ada kandungan ajaran-ajaran religius, ajaran agama yang sesat, yang menyimpang, itu mempengaruhi dalam pembentukan ideologi. Gimana maksudnya tuh? Misalkan ajaran tentang syairan, Ya. itu kan pahamnya berbeda Ya. dengan Islam. Heeh. Ada imamah, Ya. ada pemahaman bahwa para imam itu ya maksum, derajatnya boleh dibilang Imam itu sama maksum? dengan Nabi. Imam itu maksum. Maksum itu Tanpa salah. tidak ada kesalahan, bebas dari dosa. Sehingga derajat daripada imamah 12 imam itu, Isna Asyariyah itu semuanya berderajat sama dengan Nabi. Kenapa? Karena tidak ada kesalahan dan bahkan bisa mengetahui masa depan yang akan datang. Jadi kayak wali gitu dong. Oh, di atas wali sama dengan Nabi. Oh. Sama dengan baru tahu Nabi tuh. dalam pengertian di luar Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Muhammad dan Nabi Ibrahim Nabi sekaligus imam. Tapi para nabi yang lainnya dia hanya nabi tapi bukan imam. Jadi tapi lain di bawah imamah. Sama. Oh. Karena menurut mereka derajat seorang imam itu memiliki kedudukan yang sama dengan nabi karena dia adalah imam. Nabi bukan imam tapi dalam pengertian ini derajat imamah itu sangat menentukan eksistensi mereka. Nah, ini kan ajaran yang menyimpang. Kemudian melahirkan ajaran Syiah Iran. Dan dengan adanya pengkafiran terhadap sahabat Nabi, istri Nabi. Nah, ajaran-ajaran imamah ini yang Isna Asyariyah ini kemudian menjadi ideologi Iran. Begitupun dengan ISIS, Al-Qaeda. Itu kan ajaran yang sesat. Ya. Tapi mempengaruhi ideologi Al-Qaeda, ideologi ISIS. Nah, sekarang bagaimana dengan komunis? Komunis itu ajaran yang didasarkan pada ideologi yang tidak berwarna. Pada dasarnya itu. Dia tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran agama. Contohnya komunis, kapitalis, Jadi sosialis. tanpa ada ketuhanan gitu. Iya, konsep. tanpa adanya pengaruh. Pada dasarnya tanpa adanya pengaruh ajaran agama. Hanya murni berkembang dari pemikiran manusia. Itu konsep dasar sosialis. Oh. Tetapi walaupun dia tidak berdasarkan ajaran agama yang sesat menyesatkan atau ajaran menyimpang, khusus untuk komunis ini diciptakan oleh Zionis. Sedangkan Dia Zionis lagi. ini adalah ajaran agama yang sesat dan menyesatkan dan membentuk ideologi Israel pada saat ini. Jadi awalnya yang membentuk komunis itu Zionis juga. Komunis itu kan didirikan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Dua orang ini kemudian melahirkan yang kita kenal, buku yang terkenal itu Das Kapital. Das Kapital. Dan menerbitkan manifesto politik. Tetapi sejarah mengatakan dua orang ini dibentuk oleh Zionis ketika pada saat itu abad 19 yang sebelumnya Zionis itu sudah membentuk suatu perserikatan perkumpulan rahasia yang sebelumnya jadi dari Freemasonry menjadi Illuminati. Nah, itu disebutkan oleh William Card dalam bukunya Yahudi Menggenggam Dunia, dijelaskan bahwa pembentukan komunis itu didanai oleh para elit Yahudi, para bangsawan Yahudi, dan mempertemukan mereka dalam suasana kebatinan yang sama untuk membentuk paham komunisme yang mengacu kepada Protocol of Zionis. Dan itu Protocol of Zionis, para tetua Zion itu sudah ada pada tanggal 1 Mei 1776 yang mendahului kelahiran komunis. Sekarang lebih jauh lagi, siapa itu Karl Marx? Karl Marx ini belajar dengan seorang guru, mengenal sosialis itu pada umur kurang lebih 23 tahun. Itu oleh Moses Hess. Itu yang mengajarkan paham sosialis.
Moses ini siapa? Siapa? Ini tokoh Yahudi, tokoh Zionis. Dialah yang memperkenalkan sosialisme itu. Moses itu. Kemudian melalui Moses berkembang sampai yang namanya Karl Marx bertemu dengan Pierre Proudhon. Pierre Proudhon dia belajar, dia berinteraksi dan juga oleh Johannes Scout. Johannes Scout ini siapa? Ini adalah penyembah setan, penyembah iblis. Pagan. Penyembah iblis. Bahkan Oh. dia bilang dia bisa berdialog dengan iblis. Johannes Scout ini. Jadi kesimpulan saya mengatakan bahwa sebenarnya Karl Marx dan Engel ini dia bukan ateis. Dia adalah penyembah iblis. Bukan hanya ateis. Lebih parah dari ateis. Karena mengikuti ajaran dari Johannes Scout dan Proudhon itu. Sehingga ini berkesesuaian dengan protokol Zionis yang menyatakan Tuhan itu adalah musuh, agama itu adalah musuh, harus dihancurkan. Loh, ini mirip. Agama adalah musuh Pancasila, kemana ada yang ngomong gitu? Nah iya itu tanda-tanda yang mengatakan Tuhan sudah mati, Tuhan tidak beradab, Tuhan adalah sesuatu hal yang harus dilawan. Nietzsche mengatakan harus dihapuskan yang namanya Tuhan dan agama, musuh daripada bukan kebidikan, musuh daripada keberadaan manusia adalah Tuhan dan agama, sehingga harus dihancurkan. Nah itu paham dia, karena mereka menolak kehadiran eksistensi Tuhan dan agama-agama, sehingga agama-agama dan Tuhan itu dipersepsikan sebagai lawan dan harus dimusnahkan. Itu tercantum dalam protokol of Zionis yang kemudian menjadi dasar pilar bagi perjuangan komunis. Kalau ada pejabat kita mengatakan seperti itu, 11-12 sama komunis dan Zionis. Aduh, siapa guys kira-kira guys yang bilang bahwa agama adalah musuh Pancasila? Itu heboh Ya itu kemarin. dibilang agama candu masyarakat. Tuhan harus dilawan. Sehingga tatanan sosial yang lama harus digantikan dengan tatanan dunia yang baru. Itulah yang juga tercantum dalam kehendak komunis yang didasarkan pada protokol Zionis, membangun tatanan dunia baru. Novus Ordo Seclorum, New World Order. Nah, itu. Jadi semua ketemu. Jadi ujungnya itu Iya. awalnya. Tujuannya apa sih sebenarnya sampai Zionis bikin banyak keyakinan, kan liberalisme juga dari dia. Untuk menguasai dunia. Memang dipecah-pecah gitu kan. Untuk menguasai dunia. Semua agama itu sebagai lawan terakhir adalah Islam. Kan akidah yang dari dulu Iya. jadi musuhnya itu. Menjadi tantangan dia. Jadi semua itu harus dilawan. Oleh karena itu kemudian dihembuskanlah paham ajaran dari Karl Marx ini itu dalam rangka menjatuhkan Rusia dalam revolusi Bolshevik. Dalam konteks ini berapa banyak coba korban yang meninggal? Itu diperkirakan serendah-rendahnya 21 juta, setinggi-tingginya 45 juta. Kemudian berkembang ketika Lenin meninggal digantikan Stalin. Stalin berkembang juga ke Cina. Mao Zedong sampai Polot. Situ berapa jumlahnya? Itu sekitar 54 juta. Nah, bagaimana umat Islam yang di Kurdistan, yang populasi umat Islam itu mayoritas tinggal minoritas sekarang dan terkucilkan. Bagaimana kekejian itu terhadap manusia, terhadap umat manusia dengan ada pembunuhan yang massal itu? Karena mereka menganggap dalam Zionis yang kemudian diadopsi oleh ajaran komunis. Zionis menganggap semuanya ini, manusia ini itu adalah goyim, binatang yang harus dekatkan dengan pendekatan dia seperti binatang. Dialah manusia yang sesungguhnya. Yang lainnya adalah goyim, adalah manusia ditempatkan sebagai binatang. Iya, itu goyim. Narasi yang juga dipakai buat Gaza juga kan. Nah iya goyim. Nah kemudian bagaimana ini bisa berkembang kok seperti ini? Karena mereka juga mengembangkan paham Darwinisme itu. Paham Darwinisme ini, teori evolusi itu digunakan oleh komunis.
digunakan oleh Karl Marx dan Engels yang menganggap ajaran Darwinisme ini, si Charles Darwin, berkesesuaian dengan ideologi yang dia bangun. Meniadakan Tuhan. Meniadakan Tuhan. Jadi asal-usul manusia itu ada dengan sendirinya. Jadi aja gitu ya. Adi aja tanpa adanya pengaruh Tuhan, tanpa adanya eksis Tuhan. Benar. Sehingga ajaran teori evolusi ini digunakan dalam proses dialektika sejarah versi komunis. Apa itu dialektika sejarah? Bahwa tatanan manusia itu bermula dari primitif, kemudian feodal, kemudian kapitalis, kemudian baru sosialis. Menurut mereka, sosialis ini akan menggantikan paham kapitalis dalam produksi dan penggunaan barang dan jasa terkait dengan keberadaan negara. Tapi kan itu tidak pernah terjadi. Nggak bisa. Jadi dialektika sejarah itu mengacu kepada Darwinisme. Begitupun asal-usul manusia. Nah, siapa itu Darwin? Charles Darwin itu siapa? Dia punya kakek Erasmus Darwin. Erasmus Darwin itu siapa? Penganut paganisme. Dia siapa? Dia Yahudi. Yahudi tulen, paganisme. Berarti di Quran itu yang mengatakan bahwa kelompok orang yang selalu melakukan kerusakan itu ya satu golongan itu terus ya? Di mana-mana, Mas Ari. Di mana ada Yahudi, di sana dia bermasalah. Sampai Benjamin Franklin, dia salah satu tokoh perumus rancangan undang-undang dasar Amerika. Benjamin Franklin dia bilang, waspada dengan adanya gerakan Yahudi bagi bangsa Amerika. Untuk 100 tahun yang akan datang, dia akan menguasai Amerika. Untuk 200 tahun yang akan datang, dia akan menguasai segala sumber daya bangsa Amerika dan akan menjadikan rakyat Amerika sebagai budak mereka. Dia yang mengambil keuntungan. Dan itu benar. Itu Benjamin Franklin yang mengatakan itu. Dia pembentuk rancangan konstitusinya Amerika. Benjamin Franklin bukan orang Yahudi juga? Dia mendukung pada awalnya Benjamin Franklin, tapi akhirnya sadar dia membuat naskah itu. Soalnya nama Benjamin itu nama Yahudi juga tuh. Iya, dia orang bentuk negara Amerika, the founding father Amerika. Tapi akhirnya dia sadar. Itu disebutkan dalam naskah tentang ras Yahudi. Itu ada catatannya. Panjang lebar itu dia ceritakan tentang ancaman dari bangsa Yahudi ini. Karena sejarahnya memang seperti itu. Di Eropa Timur bagaimana dia melakukan suatu bentuk revolusi Prancis, dia di belakang revolusi Prancis yang kemudian melahirkan paham humanisme sekuler yang berbahaya bagi agama Islam ya. Revolusi Bolshevik, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, mereka juga. Hitler yang bentuk dia, Holocaust terjadi dia, tapi dengan adanya Holocaust dia membentuk rekayasa nasionalisme. Dalam hal apa? Dalam hal mendirikan negara Israel di Palestina. Dari Holocaust terjadilah imigrasi Yahudi yang diaspora agar datang ke Israel dan membentuk tanah air yang dijanjikan, dan tanah air itu terkait dengan persyaratan pendirian negara. Sehingga pada saat dideklarasikan negara Israel itu, siapa orang Israel itu adalah orang yang diaspora yang jumlahnya cuma 600.000 orang pada saat itu. Pada tahun 48 itu. Itu cuma 600.000 orang. Kurang lebih sama dengan Kecamatan Cengkareng sekarang ini. Jadilah negara. Jadi semuanya ini yang mengedilikan mereka. Apalagi komunis. Komunis dilawankan dengan kapitalis. Kapitalis dia menciptakan, komunis yang menciptakan. Ini tesis dan antitesis. Iya, tapi gini, saya juga ini loh penasaran. Tujuan dia bikin begini ini apa sih? Untuk menguasai dunia, untuk menghancurkan lawan. Memecah gitu. Memecah konsentrasi. Iya, terutama di Eropa Timur pada waktu dan penguatan pasca revolusi Bolshevik dengan tampilnya Lenin dan Stalin. Itu kan Uni Soviet dulunya ya. Iya, dulu namanya Rusia kan. Sekarang Rusia. Nah, kalau itu yang masih sekarang memegang komunis siapa sekarang berarti dok? Rusia dan Cina? Sekarang udah nggak ada, cuma RRC. Rusia juga nggak? Udah enggak. Sudah tidak menjadi ideologi negara. Oh ada. Tapi tidak menjadi ideologi bukan negara. Jadi negara. Kalau Cina masih? Masih. Oh Cina masih. Masih, tapi dia berideologi komunis tapi berbaju kapitalis.
Tapi kalau di Cina tapi boleh menganut agama ya. Iya. Dulu kan komunis Paham negaranya tetap komunis. Heeh. Tapi dalam hal interaksi dunia global dia berbaju kapitalis. Jadi jangan disalahkan. Seseorang itu atau seorang tokoh itu atau seorang negara, suatu negara itu kapitalis, tapi dia bisa berlaku komunis. Begitupun sebaliknya. Dia berpaham komunis tapi berbaju kapitalis. Moskow pada saat itu ideologinya komunis secara subjektif, tapi secara objektif dia adalah kapitalis. Amerika adalah hal yang sama. Secara subjektif Amerika pada saat itu ya dan sekarang dia kapitalis, tapi secara objektif juga komunis. Di hal ini dia komunis mereka tuh. Nggak, maksudnya adalah pengertian secara objektif kapitalis, secara subjektif, tapi secara objektif dia juga bisa berlaku dengan paham-paham komunis, dengan gaya-gaya itu. Gaya-gaya komunis ya, contohnya dalam menyikapi permasalahan di Palestina, mendukung Israel. Nah, ini kan ada kepentingan di sini. Ya kan? Udah bukan. Jadi HAM itu cuma aplikasi aja ya, apa namanya? Iya, itulah yang dipanggil tesis dan antitesis. Dua-duanya ini dia yang buat. Dua itu yang dia buat. Ini kalau sekarang Korea Utara apa? Korea Utara komunis. Komunis juga. Jadi Korea Utara dengan Cina masih komunis. Iya, makanya bersekutunya ke Cina dan Rusia. Dalam nanti pandangan global terkait dengan Perang Dunia Ketiga kan. Utara RRC dengan Rusia satu kelompok guna menentang hegemoni Barat, dalam hal ini Amerika. Ya kan di masa-masa itu tuh zamannya Uni Soviet dulu tuh ya di framing bahwa musuh internasional tuh komunis kan, Amerika kan, gitu. Dijadikan dulu komunisnya, dia menjadi kuat, kemudian dilawankan dengan kepentingan Barat. Di sisi lain memang dikehendaki, terjadilah perang. Perang itu memang dikehendaki. Dari perang itu dia mendapat keuntungan. Apa keuntungannya Perang Dunia Pertama itu meletus? Nah, Aidit ini ya orang Bangka, Belitung, Bangka itu bukan habaib. Fitnah itu yang bilang. Emang ada bilang apa? Ya itulah yang beredar masuk. Fitnah itu nggak tahu sejarah. Fitnah dong berarti. Fitnah.